Masa depan kita tidak tahu persis. Nasib kita juga kita tidak tahu persis. Oleh karena itu, di samping usaha dan ikhtiar dengan menggunakan pengalaman dan dengan menggunakan akal pikiran, maka masih diperlukan pegangan lain, yaitu iman. Iman terhadap Tuhan dan Rasul-Nya, dalam arti iman dan percaya semua apa yang dikatakan, yang diterangkan, yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti baru-baru ini saya sangat terpengaruh dan terkesan pada saat saya mendapat kesempatan nunggoni Kiai Hamid Pasuruan sampai ke akhir hayatnya. Malah saya itu ikut menalkin. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menalkin, mendikte. Talkin itu dikte, memberikan talkin. Memang ini perintah agama. Kalau orang itu mau mati, supaya ditalkin, diajari, dituntun, didikte untuk menyebut nama Allah. Saya terharu, saya sangat terkesan oleh karena beliau tampaknya nafasnya itu terus menerus, jadi naik turun, naik turun, naik turun. Ya katakanlah saya itu ngeri, tidak tega. Tetapi saya setelah melihat dan membaca bagaimana pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, saya terhibur, saya menjadi lega, karena Kanjeng Nabi kita, manusia pilihan itu, Rasul terakhir itu, malahan kepala dari semua Rasul, itu pun pada saat-saat detik-detik menghadapi mati, itu juga dengan penderitaan. Beliau sakit bukan sekedar 3 hari, 4 hari. Kanjeng Nabi waktu akan meninggal, waktu wafat, itu sakitnya 18 hari. 18 hari. Beliau juga mengalami krisis yang disebut koma oleh dokter. Artinya beliau tidak sadar. Kemudian sadar. Sampai putrinya yang tercinta, Fatimah Az-Zahra, mendekat dan tidak tahan hatinya. Wahai Abah, kenapa engkau harus menderita semacam ini? Beliau begitu tinggi panas badannya itu, sampai selimutnya itu dipegang aja panas, selimutnya panas, dan beliau terus menerus dikompres. Ada cawan penuh air, tangannya dicup dari panasnya, terus ini dahinya itu dibasahi. Persis Kiai Hamid juga begitu panasnya. Saya insyaallah pada waktu lain saya akan menceritakan lebih lengkap lagi tentang bagaimana Nabi mengakhiri hidupnya. Cuma yang penting beliau memang pernah bersabda, yaitu lewat hadisnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda begini, Tuhan itu kalau menghendaki seorang hamba itu baik,
dan dia akan husnul khotimah seperti yang saya terangkan tempo hari. Husnul khotimah artinya berkesudahan baik. Husnul khotimah ini ada dua. Pertama, husnul khotimah dalam arti mati iman, mati Islam. Ini husnul khotimah yang pertama. Yang kedua, husnul khotimah dalam arti mati dalam keadaan yang baik, tidak mempunyai dosa atau dosanya sudah diampuni, sehingga dia mati dalam arti masuk surga, tidak lewat neraka. Nah ini. Jadi kalau husnul khatimah yang pertama, mati iman, mungkin dia banyak dosa, ya, dia dihukum di neraka entah berapa melihat dosanya. Tapi yang kedua, ini mati dalam arti bebas dari dosa, sehingga dia tidak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Nah ini Nabi bersabda lewat hadis Ibu Aisyah, nek wong itu dikarepno husnul khotimah 1 tahun sebelum mati, itu Tuhan sudah mengirim malaikat khusus untuk orang ini. Jadi ada malaikat yang khusus dikirim oleh Allah, yang selalu membimbing orang ini selama setahun itu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau dia akan mengerjakan barang yang tidak baik, itu dihalang-halangi. Enek jalaran dia itu orang sampai mengerjakan perbuatan dosa. Dan dia itu selalu didorong-dorong oleh malaikat itu untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, sehingga dia itu tampak gembira, tampak cekatan, tampak ringan kalau mau mengerjakan hal-hal yang baik. Ini setahun sebelumnya, sebelum meninggal. Dan kalau orang ini sudah mendekati saat-saat ajalnya, nah ini yang saya berikan garis, ya, garis saya bawahi garis. Kalau orang itu sudah akan meninggal, maka orang ini nampak sebelum dicabut hal-hal gaib yang tadinya dia tidak pernah duga-duga. Dia melihat bayangan-bayangan sorga, gambaran-gambaran alam yang indah dan sebagainya. Dan dia begitu ingin lekas-lekas mengalami kenikmatan yang digambarkan Tuhan itu, sehingga abe aneh ini ngongsrong kesusu keluar. Jadi dia ingin, nyawanya itu ingin lepas, ingin cepat-cepat karena melihat gambaran-gambaran yang indah itu. Sebaliknya, kalau orang itu memang termasuk orang yang sudah ditulis oleh Tuhan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Su'ul khotimah itu artinya orang yang akhir hidupnya jelek, dalam arti entah dia mati tidak iman, ya, mati tidak Islam, ini yang paling berat. Atau mati Islam cuma dia banyak dosa, sehingga orang ini sebelum masuk surga dia harus lebih dulu mengalami hukuman, ya, menjalani hukuman di neraka. Nah, ini namanya su'ul khotimah. Orang yang su'ul khotimah itu 1 tahun sebelum meninggal, dia kemana saja pergi didampingi oleh satu setan yang istimewa. Setan, dia yang tahu persis apa kesukaan anak ini, bagaimana jalan pikiran anak ini, bagaimana hobi anak ini. Ini setan betul-betul setan yang lain daripada yang lain. Ini yang terus mendampingi orang ini selama setahun sebelum meninggal. Maka orang ini tidak pernah melakukan kebaikan.
dia tabu, dia entah diberi rasa enggan, rasa berat untuk mengerjakan sesuatu yang baik, apalagi yang merugikan dirinya. Sebaliknya dia merasa ringan, bukan saja, kadang-kadang merasa bangga dia tuh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini tandanya orang ini sudah didampingi oleh setan yang khusus, sehingga orang ini apabila sudah akan meninggal, dia sebelum dicabut nyawanya, dia akan melihat hal-hal yang bersifat gaib yang sangat ngeri, yang mengerikan, sehingga orang ini betul-betul ketakutan melihat bayangan alam gaib yang akan dimasuki itu, sehingga dia mungkin teriak-teriak, mungkin dia itu ngamuk-ngamuk, mungkin dia itu, walhasil digambarkan oleh Nabi dalam hadis Aisyah tadi itu, nyawanya ini mau ditelan, mau ditahan, mau ditahan, masukkan. Dan Rasulullah, saya itu menang, saya bisikin, Allah, 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 ya, waktu akan meninggal, ada gerak, ada semut, begitu lancar, begitu damai, begitu tenang. Jadi saya itu, alhamdulillah, setelah saya membaca hadis ini, masya Allah. Ya kadang-kadang orang itu, kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti tenang, tapi sebenarnya dia kiamat, seperti orang tidur. Orang tidur, kata ngorok, tuh baca enak oleh itu. Dan dia itu mimpinya dikejar-kejar macan, kejegur juga. Dia orang yang paling gelisah, paling ketakutan, ya. Tapi kelihatannya dia tidur tenang, ya. Kita lihat tenang. Tapi dia ya baru kita tahu ceritanya, wah aku mau bilang, kita nggak tahu. Kadang-kadang. Karena itu kalau kita melihat ada anak kecil, anak bayi, ya, yang belum punya dosa, lalu dia mau meninggal itu dalam keadaan yang mengerikan, yang menyedih, dan tidak sadar. Anak ini tidak apa-apa, anak ini tidak apa-apa. Memang dilihat oleh Allah, ya, supaya atau untuk menjadi ujian yang berat. Si anak kecil, mau meninggal, ibunya jerit, tolong. Ayahnya juga, ini justru menjadi sasaran. Itu ibunya, itu ayah itu. Anaknya nggak apa-apa. Ada sebuah hadis, kalau anak itu jatuh, itu ditambah mereka. Hal-hal yang jadi kalau tidak punya iman, tidak bisa percaya. Tapi karena ini yang mengatakan, tak percaya. Nggak apa-apa, itu kelihatan udah banyak kan. Saya katakan gitu di mana itu. Ada orang pilihan itu seperti dia itu, gitu nyambuan itu. Itu sebenarnya nyawanya kesusing keluar itu, karena dia melihat gambar. Nah di sini maka dihimpun dari macam-macam hadis-hadis dawuh-dawuh. Para ulama menjelaskan bahwa yang menyebabkan itu su'ul khatimah. Ini agama.